Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Robin Nuritaya dengan nomor NIM akhir 021. Pada kali ini, saya akan menjelaskan sebuah presentasi dengan judul Analisis Pendekatan Pembelajaran Seni Rupa dalam Konteks Abad 21. Baik, sebelum membahas ke materi, saya akan menjelaskan tujuan dari pembahasan materi ini. Yang pertama, menjelaskan karakteristik utama dari 4 pendekatan pembelajaran seni rupa. Kemudian yang kedua, menganalisis kesesuaian pendekatan tersebut dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Kemudian yang ketiga, memberikan rekomendasi pendekatan yang relevan dengan kehidupan para siswa. Dalam pembelajaran abad 21 terdapat tuntutan yang biasa disebut dengan tuntutan 4C. Yang pertama adalah critical thinking, yang dimana siswa dituntut untuk berpikir kritis. Kemudian creativity, siswa dituntut untuk berpikir kreatif. Kemudian communication, yang dimana siswa dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian collaboration, yang dimana siswa dituntut untuk mampu berkolaborasi dengan lingkungan mereka maupun siswa lain. Selanjutnya, jenis-jenis pendekatan pembelajaran seni rupa. Dalam pendekatan pembelajaran seni rupa terdapat 4 pendekatan. Yang pertama, DBAE, atau kepanjangannya adalah Discipline Based Art Education. Kemudian SEAE, yang biasa disebut dengan Self Expression Art Education. Kemudian VCAE, Visual Culture Art Education. Kemudian yang terakhir, MAE, Multicultural Art Education. Kemudian apa itu pendekatan DBAE? Pendekatan DBAE atau yang dikepanjangkannya adalah Discipline Based Art Education adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan seni yang mengorganisasi pembelajaran seni berdasarkan 4 disiplin ilmu utama, yaitu produksi, sejarah seni, kritik seni, dan estetika seni. Tujuan dari pendekatan DBAI ini adalah untuk mencetak lulusan dengan bidang kompetensi keahlian seni rupa. Contoh dari sekolah yang menggunakan DBAE adalah sekolah seni atau sekolah kejuruan yang fokus pada seni rupa. Saya memberikan contoh sekolah seni rupa menengah atau biasa disebut SMSR di Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah SEAE atau kepanjangannya adalah Self Expression Art Education, adalah metode pembelajaran seni yang menekankan pada ekspresi diri siswa sebagai pusat proses pembelajarannya. Dalam pendekatan ini, siswa didorong untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan pengalaman pribadi mereka melalui karya seni tanpa terlalu dibatasi oleh aturan teknis atau standar estetika tertentu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan kreativitas siswa, kepekaan emosional, dan kemampuan komunikasi visual siswa. Contoh sekolah yang menggunakan pendekatan ini, saya memberi contoh adalah Taman Kanak-Kanak dan juga PAUD, yang dimana Taman Kanak-Kanak pembelajaran seni mereka menggunakan pendekatan ini yang tidak dibatasi oleh aturan teknis, namun mereka eh, dalam proses pembelajaran seni mereka lebih mengedepankan ekspresi seperti untuk mengenal warna dan tekstur seperti itu. Mereka hanya eh, menggunakan ekspresi saja, tidak dituntut untuk mampu dalam teknis maupun dengan tuntutan standar estetika. Yang selanjutnya, apa itu pendekatan VCAE? VCAE atau panjangannya adalah Visual Culture Art Education, adalah pendekatan pembelajaran seni rupa yang berfokus pada pendidikan seni berbasis budaya visual. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman dan analisis budaya visual kontemporer, seperti gambar, media, dan simbol yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk agar siswa memahami konteks budaya dan sosial dari berbagai bentuk visual yang siswa temui di sekitar mereka. Contoh pendekatan
Ini bisa diterapkan dalam siswa mempelajari berbagai bentuk budaya visual kontemporer yang di sekitar mereka, seperti poster, iklan, video klip, ataupun meme. Kemudian siswa diajak untuk menganalisis, mendiskusikannya dengan teman-teman mereka, kemudian mencari pengaruhnya dalam masyarakat. Kemudian, pendekatan yang terakhir adalah pendekatan MAE, atau kepanjangannya adalah Multicultural Art Education. Metode pembelajaran seni rupa yang menekankan pada pengenalan, pemahaman, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya melalui seni. Tujuan dari pendekatan MAE adalah untuk mengenalkan siswa pada berbagai budaya dan tradisi seni dari berbagai kelompok etnis dan komunitas, sehingga siswa dapat mengapresiasi perbedaan budaya serta mengembangkan sikap toleransi mereka. Contohnya, anak-anak dikenalkan pada simbol dan motif seni dari berbagai kelompok etnis di Indonesia. Contoh lainnya adalah yang menggunakan pendekatan ini, siswa diajak untuk mengenal motif batik di daerah tertentu, misalnya di daerah Wonosobo. Para siswa diajak berkunjung langsung ke sentra batik untuk dikenalkan tentang motif-motif khas daerah tersebut. Dalam 4 pendekatan pembelajaran tersebut, tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, yang pertama, DBAE memiliki kelebihan memberikan struktur pembelajaran yang sistematis, yang di mana DBAE menggunakan kritik, kemudian estetika, sejarah, dan praktik seni dalam pembelajarannya. Namun, DBAE juga memiliki kekurangannya juga. Tidak semua siswa cocok dengan pendekatan yang terlalu struktural, karena siswa tentunya mempunyai gaya belajar mereka sendiri-sendiri. Kemudian yang selanjutnya, SEAE. Kelebihan dari SEAE adalah mendorong kebebasan berekspresi dan kreativitas individu. Namun, karena SEAE ini menggunakan kebebasan berekspresi, SEAE juga memiliki kekurangan, yang dimana kurang memperhatikan aspek teknis dan teori seni. Kemudian yang ketiga, VCAE. Kelebihan dari VCAE relevan dengan kehidupan sehari-hari dan media yang digunakan siswa. Salah beberapa media yang relevan dengan kehidupan siswa yaitu media-media yang sering mereka jumpai pada kehidupan mereka sehari-hari seperti iklan dan juga game, kemudian film, media sosial. Namun VCA juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari VCA adalah terlalu banyak fokus pada analisis dan kritik sehingga membuat proses berkarya menjadi sekunder. Nah, dalam VCA lebih mengedepankan analisis dan kritik kepada seperti poster, iklan, sehingga membuat proses berkarya menjadi opsional atau sekunder. Kemudian yang terakhir adalah MAE. Kelebihan dari MAE ini memperkenalkan seni dari berbagai tradisi dan latar belakang. Namun MAE ini juga mempunyai kekurangan, risiko penyampaian budaya secara dangkal. Nah, kesimpulan dari presentasi ini adalah dalam menghadapi tantangan dan tuntutan pembelajaran abad 21, pendekatan pembelajaran seni rupa harus mampu menumbuhkan keterampilan 4C. Apa itu keterampilan 4C? Keterampilan 4C adalah critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Keempat pendekatan utama yang dianalisis adalah DBAE, SEAE atau Self-Expression Art Education, VCAE atau Visual Cultural Art Education, dan MAE, Multicultural Art Education memiliki keunggulan dan keterbatasan mereka masing-masing. DBAE lebih cocok untuk pembelajaran yang terstruktur dan mendalam, namun DBAE kurang fleksibel bagi siswa yang lebih ekspresif. Kemudian yang SEAE memberi ruang luas untuk kreativitas dan ekspresi diri, tetapi cenderung mengabaikan aspek teknis dan teori seni. Kemudian VCAE relevan dengan kehidupan visual kontemporer siswa, namun beresiko terlalu fokus pada analisis dibanding praktik seninya. Kemudian terakhir, MAE, efektif untuk menanamkan nilai toleransi dan apresiasi budaya, namun perlu dihindari penyampaian budaya yang dangkal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.